Kita semua kan sering ya lihat gedung-gedung baru dibangun, ekonomi kelihatannya makin maju. Tapi pernah nggak kita berhenti sejenak dan mikir, apa ya harga yang harus kita bayar untuk semua ini? Nah, kali ini kita akan coba bedah gimana sebuah filosofi kuno dari Bali mungkin banget punya jawaban untuk salah satu dilema terbesar zaman sekarang. Gimana caranya kita bisa maju tapi tanpa merusak? Coba lihat ini. Ini tuh kayak dua sisi koin dari yang namanya pembangunan. Di satu sisi ada janji-janji manis kemakmuran, ekonomi tumbuh, infrastruktur baru di mana-mana. Tapi di sisi lainnya ada harga yang sering banget kita lupain. Lingkungan yang rusak, budaya yang perlahan-lahan hilang, dan kesenjangan sosial yang makin lebar. Dan ini bukan cuma masalah di Bali aja loh. Ini cerita yang terjadi di seluruh dunia. Ketidakseimbangan ini jujur aja kayak bom waktu. Saat kita cuma fokus ngejar angka pertumbuhan, kita bisa kehilangan jiwa dari tempat kita tinggal. Nah, ini maksa kita buat nanya, apa kita beneran harus milih antara kemajuan dan keharmonisan? Atau jangan-jangan ada cara lain buat dapetin keduanya? Terus solusinya dari mana dong? Mungkin jawabannya bukan dari teknologi paling canggih atau teori ekonomi terbaru. Gimana kalau solusinya justru tersembunyi di masa lalu? Dalam sebuah kearifan kuno yang udah terbukti bertahan ratusan tahun. Pencarian kita ini membawa kita ke Bali, sebuah pulau yang ternyata punya jawaban yang elegan banget buat dilema tadi. Jawaban itu terangkum dalam sebuah filosofi yang namanya Trihita Karana. Jadi, apa sih sebenarnya Trihita Karana itu? Gampangnya gini, artinya itu 3 penyebab kebahagiaan atau kesejahteraan. Ini adalah sebuah cara pandang yang intinya adalah mencari harmoni dalam 3 hubungan paling dasar di hidup kita. Nah, filosofi ini berdiri di atas 3 pilar yang saling berhubungan. Pertama, ada parahyangan, yaitu hubungan harmonis kita dengan Tuhan. Kedua, pawongan, harmoni dengan sesama manusia. Dan yang ketiga, palemahan, harmoni kita dengan alam. Kuncinya di sini adalah, ketiganya ini nggak bisa dipisah-pisah. Kesejahteraan sejati itu baru bisa tercapai kalau ketiganya seimbang. Oke, ini kedengarannya bagus banget ya. Tapi kan ini cuma teori di atas kertas aja kan? Tunggu dulu. Yang paling menarik justru adalah bagaimana Bali mencoba mengubah filosofi keren ini jadi kebijakan yang beneran jalan. Yuk, kita lihat gimana caranya. Dan ternyata ini bukan main-main loh. Implementasinya itu serius banget dan nyentuh berbagai level. Mulai dari peraturan daerah yang jadi landasan hukumnya sampai ke proyek-proyek raksasa kayak kawasan ekonomi khusus. Bahkan prinsip ini juga masuk ke dunia bisnis lewat program CSR. Dan yang lebih penting lagi, diajarkan ke anak-anak muda lewat kurikulum di sekolah. Nah, kutipan ini bukti kalau filosofi ini beneran punya gigi. Ini bukan lagi sekedar himbauan moral, tapi udah jadi dasar hukum yang kuat. Jadi, pengembang yang nggak peduli sama kearifan lokal dan lingkungan, izin bangunnya benar-benar bisa ditolak. Konsekuensinya nyata. Dan salah satu contoh paling gila, paling ambisius dari penerapan ini, ya kawasan ekonomi khusus Kura-Kura Bali. Ini bukan proyek biasa. Seluruh desainnya, dari awal sampai akhir, itu dibangun di atas 3 pilar THK. Artinya apa? Artinya investor yang mau masuk nggak cuma bawa duit, tapi mereka juga harus sejalan sama visi harmoni ini. Kalau nggak, ya maaf, bisa ditolak. Dan ini bukan sekadar omong kosong. Biar lebih kebayang, coba lihat angka ini. 700.000. Itulah jumlah pohon yang ditanam di proyek ini. Ini adalah bukti nyata dari pilar palemahan yang dijalankan. Ini bukan lagi soal retorika, tapi soal tindakan nyata yang bisa diukur dan langsung memulihkan hubungan kita sama alam. Oke, kedengarannya ideal banget ya. Tapi ya, namanya juga idealisme, pas ketemu sama realita ekonomi modern, pasti ada benturannya. Nggak mungkin mulus-mulus aja. Nah, ini dia salah satu tantangan terbesarnya, ngajak sektor bisnis buat ikut serta. Lihat aja data ini. Walaupun ada penghargaan khusus Trihita Karana buat hotel, yang ikut aktif itu cuma sekitar 5%. Angka ini nunjukin ada jurang yang dalam banget antara niat baik pemerintah dengan praktik bisnis di lapangan. Kira-kira kenapa ya bisa gini? Usut punya usut, masalahnya tuh lumayan rumit. Ada masalah dari dalam, kayak aturannya yang masih abu-abu, atau komitmen politik yang kadang naik turun. Tapi ada juga tekanan kuat dari luar. Ya jelas, benturan sama kepentingan bisnis yang maunya untung cepet, plus arus globalisasi yang seringkali nggak sejalan sama nilai-nilai lokal. Jadi, ya meskipun perjalanannya nggak gampang,
Usaha Bali ini ngasih kita semua pelajaran yang berharga banget. Pelajaran tentang pentingnya kita nengok lagi ke akar budaya kita sendiri buat cari solusi untuk masa depan. Dan jangan salah paham ya, walaupun tantangannya banyak, hasilnya itu nyata. Di tempat-tempat di mana Trihita Karana ini beneran diterapkan, komunitasnya jadi lebih kuat, budayanya jadi lebih hidup, dan lingkungannya lebih terjaga. Ini bukti kalau konsep ini bukan cuma mimpi di siang bolong, tapi beneran bisa jalan. Pada akhirnya, inilah pesan utamanya. Pembangunan itu seharusnya bukan pilihan antara ekonomi atau kesejahteraan. Kita nggak harus mengorbankan lingkungan, budaya, atau hubungan baik sesama kita cuma demi angka-angka pertumbuhan. Kemajuan yang seimbang dan manusiawi itu sangat mungkin. Nah, ini akhirnya membawa kita kembali ke lingkungan kita masing-masing. Setelah lihat contoh dari Bali, pertanyaannya sekarang buat kita semua adalah, di tempat tinggal kita sendiri, kearifan lokal apa ya yang mungkin selama ini kita lupakan, padahal bisa jadi itu adalah kunci buat masa depan komunitas kita yang lebih baik.